Siapa dari Anda yang gemar scrolling sosial media untuk cari hiburan? Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah terjadinya brain rot. Apa itu brain rot? Berikut ulasannya. Jadi emang di era digital ini guys, yang diakibatkan oleh konsumsi konten receh di platform sosial media secara berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini disebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kecemasan dan depresi. Menurut psikolog Afifah Fatin menyebut, istilah brain rot sendiri bukan merupakan istilah medis, melainkan istilah kekinian yang diciptakan oleh masyarakat modern untuk menggambarkan kondisi mental mereka seusai mengkonsumsi konten sosial media secara berlebihan. Di era digital, istilah brain rot semakin sering dibicarakan sebagai fenomena yang mengkhawatirkan. Kondisi ini mengacu pada penurunan fungsi mental akibat konsumsi berlebihan konten digital yang tidak berkualitas, terutama dari media sosial. Meski terlihat sepele, dampaknya dapat serius, mulai dari penurunan daya fokus hingga gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi. Brain rot seringkali disebabkan oleh kebiasaan scrolling tanpa tujuan, yang tidak hanya mengikis kemampuan berpikir kritis, tetapi juga mengurangi produktivitas dan memperburuk kesehatan mental. Gejalanya meliputi kesulitan berkonsentrasi, mudah percaya pada informasi palsu, dan peningkatan rasa malas. Dengan mengenali gejala brain rot sejak dini, kita dapat mengambil langkah preventif yang tepat untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Jangan biar kebiasaan kecil berfokus pada masa depan. Hati-hati buat orang tua yang anaknya suka main Roblox. Jangan biarin mereka main tanpa tahu bahayanya. Semua game yang ada di Roblox itu dibuat oleh pengguna, yang mana berarti kontennya itu bisa apa aja. Dan asal lo tahu, ada lebih dari 70 juta user setiap harinya. Dan meskipun sebagian besarnya anak-anak, ada juga lo orang dewasanya. Yang berarti banyak peluang buat predator buat ngincer anak lo. Ini real lo, di 2023 gue sempet bikin video viral tentang scam Roblox yang ngincer anak-anak. Dan meskipun Roblox punya persyaratan verifikasi di fitur chatnya, ini pengaturan yang harus lo setting biar anak lo nggak jadi korban. Istilah brain rot belakangan populer di media sosial, terutama di kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Penggunaan kata brain rot pertama kali tercatat pada 1854 dalam buku Henry David berjudul Walden. Selama 2023 hingga 2024, penggunaan kata brain rot Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTubeolik semua. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah, kita seperti biasa jumpa di podcast Adam Jeep Speak Up. Jadi YouTubeolik semua, kalau kita berbicara di era digital ini, saat ini masyarakat udah terbrainwash dengan situasi yang berdampaknya itu brain rot. Nah, apalagi kita lihat ya, di era milenial, di era Gen Z, maupun di era alpha yang saat ini kita lagi jalanin, anak-anak muda dari mulai SD itu udah terpengaruh oleh dampak yang namanya brain rot. Nah, kita kembali lagi YouTubeolik semua, peranan sebagai orang tua ataupun orang tua wali yang melindungi anak-anak, perkembangan generasi muda, itu wajib kita benar-benar bimbing, jaga. Karena masalahnya di era digital ini, banyaknya konten kreator, banyaknya influencer yang menjadikan dampak sebuah lingkungan atau generasi muda tergantung generasi milenialnya. Karena generasi milenial adalah generasi yang membimbing anak-anak yang generasi Z sama generasi Alpha tadi. Sekarang ini banyak sekali konten-konten receh ataupun para konten kreator yang tidak berpikir. Mereka nggak mau berpikir berat. Mereka taunya on cam, membuat cerita jebret. Mereka tidak memikirkan apakah ada dampak moral, ataupun ada pesan moralnya, ataupun ada yang sifatnya konten yang mengedukasi, dan yang lainnya YouTubeolik semua. Nah, sekarang lagi menjamur yang bisa membahayakan generasi muda, yaitu brain rot. Apa aja sih konten brain rot itu?
Kalau saya jelasin sih sebetulnya udah banyak banget nih YouTubeolik semua konten-konten brain rot itu ya. Cuman kan saya juga di sini ada kode etik nih, dimana mereka juga apapun bentuknya mereka seorang konten kreator. Walaupun mereka tidak memperdulikan dampak lingkungan di kemudian hari. Masa depan anak-anak muda, khususnya masa depan generasi Z sama masa depan generasi Alpha yang benar-benar harus dilindungi, harus dibimbing. Nggak ada lain, yang ngebimbingnya itu generasi milenial. Seperti itu. Dari mulai lahiran 80-an hingga lahiran 90-an, itulah generasi milenial. Seperti itu YouTubeolik semua. Mana konten-konten di media sosial yang berdampak brain rot, yang tidak mengedukasi, yang nggak ada pesan moralnya, yang tidak mendidik buat sebuah peradaban di kemudian hari. Banyak sekali guys YouTubeolik semua. Clue-nya ya, saya di sini akan membacakan beberapa clue konten-konten yang emang membrain rot. Salah satunya nih YouTubeolik semua, biasanya konten receh yang membrain rot itu dia konten yang tidak memiliki tema. Contoh kecil nih, judulnya ya, saya kasih clue. Contohnya, reaksi anak-anak di saat senang. Itu satu. Ataupun reaksi seorang ayah di saat marah. Nah, ini mengekspresikan sebuah karakter tapi tidak mengedukasi. Itu satu clue dari judul ya. Konten-konten yang receh, yang berdampak brain rot ini. Biasanya mereka akan mencerminkan karakter kontennya itu ada yang jadi anak-anak dengan bahasa-bahasa digital ya. Kan sekarang udah banyak tuh dirubah, karakter bahasanya dirubah. Di berbagai aplikasi, di berbagai platform media digital itu udah banyak. Ada yang suara kayak robot, ada yang suara kayak Google, ada yang suara kayak anak kecil. Nah, biasanya karakternya juga dirubah. Nah, di situ bahaya sekali nih guys. Karena kenapa? Saya riset di lapangan, fakta data, itu anak-anak khususnya SD nih, kadang sekarang dari TK loh, udah ketergantungan dan kecanduan untuk konten-konten brain rot tadi. Yang akhirnya mereka akan daya pikirnya lemah, intelijensinya, kecerdasannya melemah, semuanya melemah. Terutama mereka menjadi punya sebuah hayalan yang fiktif, yang tidak ada di dalam realitanya. Contohnya, salah satu judul lagi saya kasih clue lagi. Silahkan scroll di berbagai media sosial atau di berbagai platform digital. Banyak sekali guys, konten-konten yang berdampak brain rot tadi. Kayak contohnya nih, reaksi seseorang di saat kaya. Itu clue ya. Jenis-jenis seperti itu sering sekali berkeliaran. Dan itu kecanduan untuk anak-anak dari mulai SD mungkin hingga level SMA. Itu kecanduan. Dan akhirnya yang ada berdampak negatif terhadap kerangka berpikir dan wawasan anak ke depannya. Ingat guys, YouTubeolik semua, individu itu sangat pekat berubah warna karakter dibentuk oleh lingkungan. Dari mulai nyoba hingga menjadi kebiasaan, hingga menjadi habit dan membentuk sebuah karakter. Nah, itu yang bahaya. Silakan cross-check riset sekarang fakta datanya nih. Hampir populasi di Indonesia, anak-anak di saat bermain gadget, mereka akan scroll konten-konten receh. Konten-konten yang diciptakan bukan seorang konten kreator. Saya jelasin lagi ya. Kita berbicara konten kreator adalah seorang yang punya ide kreatif, cerdas membuat konten visual, audio visual. Tapi banyak orang konten kreator abal-abal yang hanya bermodalkan action dengan on cam. Rekam kamera, terkadang mereka nggak mau berpikir lagi. Mereka memakai green screen. Dengan green screen ini, mereka bisa merubah nanti backgroundnya. Backgroundnya bisa outdoor, indoor, bisa di mana aja. Akhirnya mereka di situ bikin konten.
Masalah green screen-nya sih bukan sebuah masalah, karena itu emang terbiasa di dalam pembuatan sinematografi. Tapi biasanya sama kreator receh, sama konten kreator yang membuat konten-konten brain rot, reasonnya karena mereka nggak mau berpikir. Mereka nggak mau membentuk sebuah tim kreatif yang cerdas, membuat ide konten, maupun konten yang sifatnya edukasi, maupun konten yang sifatnya konyol, ngelawak, komedi. Tetap kalau konten yang benar itu punya tema. Seperti itu. Nah, konten-konten yang brain rot itu banyak diminati oleh anak-anak generasi Z sama generasi Alpha. Itu yang sangat berbahaya. Karena kalau generasi milenial, saat ini mereka udah menganjak matang secara usia, secara psikologis, secara kepribadian, dan semuanya. Gitu. Orang-orang milenial pasti sekarang itu di 2025 udah matang mereka secara pribadinya. Tapi yang bahaya adalah generasi Z sama generasi Alpha. Itu yang bahaya. Jadi gitu YouTubeolik semua. Kalau saya pribadi di sini kembali lagi kepada individu, kepada keluarga masing-masing, orang tua. Karena sekarang itu kualitas kerangka berpikir anak bukannya makin cerdas, tapi makin menurun rata-rata. Yaitu tadi teracuni oleh sebuah sistem yang membrain rot. Pembusukan otak. Otaknya boro-boro cerdas, boro-boro untuk berkembang. Yang ada makin terpuruk dengan konten-konten receh tadi. Karena konten-konten receh tadi itu bisa bikin candu, guys. Silahkan cek anak-anak. Konten-konten itu ada karakter anak-anak yang menjadi karakter yang nggak jelas. Yaitu tadi judulnya saya kasih clue tadi. Tiba-tiba muncul rasa bahagia di tengah jalan. Nah, ada adegan tuh, walaupun hanya berapa menit ataupun berapa detik, yang akhirnya kontennya itu tidak mengedukasi dan tidak ada pesan moralnya. Itu yang membuat meracuni atau membrain rot kerangka berpikir, kualitas otak anak-anak semua. Nah guys, YouTubeolik semua, konten-konten receh ini banyak sekali sekarang berseliweran di berbagai media sosial dan di berbagai platform digital. Jadi harus seperti itu, YouTubeolik semua. Kesel Kang Wi, Abi lagi ngapain sih dari tadi? Aduh, Abi lagi bikin podcast ini. Kenapa? Itu Mama, Sakira nonton short, diatur-atur, nonton tuh yang bermanfaat. Nonton konten-konten receh, kan jadi Sakira kesel, mau nonton aja diatur-atur. Itu doang. Jadi males. Nah, YouTubeolik semua, ini anak saya nih, contoh kecil. Dia dilarang sama mamahnya. Tapi terkadang secara psikologis anak itu akan memberontak. Akan memberontak dan akan marah. Itulah psikologis anak. Padahal itu adalah hal yang terbaik. Saya yakin mamahnya marah kepada anak saya ini karena dia menonton konten-konten receh yang candu, yang bikin candu. Yang akhirnya menjadi dampak brain rot. Pembusukan kepada otak anak yang jauh dari kata cerdas nantinya, jauh dari kata berkembang. Jadi gini deh, mungkin ada lagi nonton konten-konten yang konsep dampaknya itu brain rot. Konten receh itu ada yang tonton. Bi, ngomong-ngomong, Sakira pengen tahu nih, contoh konten brain rot itu kayak gimana sih, Bi? Oke, kalau Abi jelasin di sini, kita kan tetap ada kode etik ya, karena itu karya orang. Kalau kita perlihatkan cuplikannya secara audiovisual, YouTubeolik semua. Tapi di sini saya akan memberikan secara clue, ya, secara clue-nya nih. Biasanya konten-konten brain rot itu tanda-tandanya yang kayak tadi, judulnya nggak jelas, nggak sesuai yang harus dibikin judul. Contoh kayak gini, ada pernah ngeliat nggak konten di berbagai media sosial? Reaksi anak-anak di saat nemu uang. Suka nonton nggak begitu? Kadang-kadang suka ketemu sih, Bi. Nah, itu salah satu contoh brain rot. Ataupun reaksi orang yang tidak pernah bertegur sapa di jalan. Nah, itu contoh-contoh konten brain rot. Gitu, Bi. Iya. Nah, beda lagi kalau konten-konten yang bagus itu
mereka rata-rata memiliki pesan moral yang baik atau mengedukasi. Apapun bentuknya, di dalam konten itu ada edukasinya. Contohnya apa, Bi? Ya, contohnya gini. Anak malas, pasti akhir ceritanya nggak asik. Nah, itu kan ada pesan moral. Nah, pesan moralnya adalah bahwa kita nggak boleh menjadi anak malas. Gitu. Pasti cerita itu bakal menceritakan seseorang anak yang malas. Terus akan berdampak hasil endingnya. Oh, ternyata kalau anak malas hasil endingnya contohnya nggak naik kelas, nggak disukai banyak orang, dihindari oleh sosial karena malas. Itu yang disebut konten benar. Oh, gitu, Bi. Iya. Dari mulai opening hingga closing cerita itu atau endingnya cerita itu emang ada dampak, yaitu ada pesan moral, ada hidayahnya, ada hikmahnya, ada yang sifatnya mengedukasi. Nah, seperti itu, Dek. Oh, gitu ya, Bi. Adek punya nggak pengalaman di teman-teman sekolah atau di lingkungan main? Punya, Bi. Dia suka nonton short juga. Channelnya itu, tontonannya itu terus di channel itu, Bi. Jadi kayak lebay tahu, Bi. Males. Gitu, Bi. Kadang-kadang nggak jelas. Udah dewasa sebelum usianya. Oke. Nah, itu balik semua. Statement anak saya tadi adalah statement real. Tanpa dibikin skrip, tanpa diolah, semua sifatnya on the spot. Instan, spontan. Bahwa dia punya studi kasus bersama teman-temannya. Jadi teman-temannya itu balik semua kecanduan. Kalau udah nonton satu channel, channelnya itu. Dan channel itu temanya itu. Terus temanya itu tentang yang berdampak brain rot atau konten-konten receh. Itu yang berbahaya. Khususnya yang kita lindungi adalah generasi alpha. Jelas generasi alpha ini anak-anak yang antara SMA turun hingga ke TK. Itu yang harus kita lindungi. Oh iya, Bi, Sakira baru ingat waktu itu Sakira ikut mama pengajian. Mungkin ada anak usianya 3 tahun atau 4 tahun, Bi. Dia tuh kecanduan main HP loh, Bi. Orang lagi pengajian, dia nonton-nonton kayak gitu, Bi. Oh, Sakira baru inget loh, Bi. Waktu itu pas Sakira ikut mama pengajian, ada anak-anak loh, Bi. Usia 3 atau sampai 4 tahun gitu, Bi. Dia nonton video, short, snack, TikTok, IG. Nah, dia kalau nggak dikasih HP marah loh, Bi. Dia nonton melulu. Sampai kecanduan. Pas Ade tonton, kontennya kayak apa? Kontennya kayak konten-konten receh gitu. Kalau waktu kayak Sakira nonton itu dulu, waktu belum tahu brain rot itu apa, Bi. Oke. Nah, YouTube balik semua. Itu anak saya tadi curhatan dari hati ke hati ya, sharing. Dia belum tahu. Kita tuh lagi podcast, dikirain lagi ngobrol biasa. Gitu kan. Jadi dia bercerita bahwa temennya itu di saat ngaji orang tuanya, ada pengajian lah tapi anaknya ikut gitu kan. Sampai kecanduan pingin nonton konten-konten receh tadi guys, YouTube balik semua. Itu yang sangat bahaya. Karena kenapa? Pertama, akan mengganggu ke perkembangan otak, kecerdasannya, intelijensinya. Yang akhirnya nanti berdampak kepada wawasan nantinya. Orang hebat adalah orang yang dimana belajar hal yang positif. Yang akhirnya nanti akan mengumpulkan sebuah wawasan. Tapi orang yang udah terkena virus brain rot, mereka akan menjadi stupid. Pelan-pelan akan menjadi bodoh. Tidak berkembang. Tidak ingin mencari hal-hal yang mengedukasi. Hal-hal yang sifatnya wawasan. Hal-hal yang sifatnya positif, informasi, teknologi, perkembangan zaman dan peradaban. Akhirnya berubahlah yang menjadi habit. Nah, ini udah bahaya nih kalau udah menjadi habit. Membentuk karakter. Akhirnya terus masa depannya itu tidak keluar dari jalur itu. Itu yang bahaya ya. Jadi Ade untuk menanggulangi di era generasi alpha ini, khususnya seusia Ade, kita ini kan semakin canggih teknologi ya, semakin modern. Kita pun tidak bisa meninggalkan di era digital ini. Di era digital ini semua dibikin memakai akses secara instan, yaitu memakai jaringan internet.
teknologi, elektronik, teknologi gadget, sistem dan semua, ya. Jadi Ade harus belajar lebih mencari hal-hal informasi yang mengedukasi, ya, yang memiliki pesan moral seperti itu. Hingga Ade, karena gini deh, teknologi itu kalau kita mengambil secara positif, maka kita akan menjadi orang hebat di era modern. Tapi kalau kita tidak mengambil yang hal positifnya, malah ngambil yang jalur negatifnya, maka kita akan lebih bodoh daripada orang zaman batu, zaman megalitikum. Bahaya. Gitu ya, Bi. Tapi juga Shakira sering nonton yang bermanfaat kok, Bi. Kayak cerita Nabi, cerita pengetahuan gitu, Bi. Iya, itu berarti ada anak cerdas. Jadi guys, YouTubeolik semua, yuk mulai hari ini ajak anak-anak kita menonton konten-konten yang memberikan edukasi, yang memberikan pesan moral, yang di dalamnya ada wawasan hingga kecerdasan anak, intelektual anak, intelijensi anak berkembang makin canggih dan makin hebat, makin positif. Oke, ntar dulu closing, udah. Ini handphone saya mau belajar dulu deh. Oh ya udah, yuk action. Bi, Shakira mau belajar dulu ya. Pakai HP. Oke, ya udah ya. Iya, dadah, Bi. Dadah. Awas Mik. Harusnya Shakira Ya udah, mau belajar apa-apa. dulu nih handphone gitu. Oh iya iya. Pulang aja. Besok mau sekolah. Bi, Shakira mau belajar dulu ya, Bi. Kan besok mau sekolah. Nih HP-nya, Bi. Oke, nanti ya disita dulu handphonenya. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Semoga YouTubeolik semua dimanapun berada. Jangan lupa yang mau memberikan apresiasinya, yang mau mendukung agar channel Adam Jeep terus makin baik lagi ke depannya, silakan dukungannya YouTubeolik semua melalui live chat, melalui super thank, melalui gabung di komunitas, ataupun tanda terima kasih. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Semoga YouTubeolik semua dimanapun berada sehat selalu, berkah dan rezekinya makin melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.